Jadi kalau saya membicarakan, oh matahari jam sekian tuh begini rasanya, karena saya ada di situ. Tapi kalau saya membicarakan jam sekian akan ada vitamin D katakan masuk dalam tubuh, maka setiap jam sekian harus keluar rumah. Lah yang ngomong gitu nggak pernah praktek terus bagaimana? Makanya kalau apa yang saya sampaikan dan itu terjadi, itu bukan karena saya, Pak. Itu sudah kehendaknya alam yang di situ, yang saat itu atau ya saat ini, dan yang itu masih ngayomi di situ itu. Gitu loh. Jadi bukan karena saya mandi atau karena saya waskito dan lain sebagainya, bukan. Nah, yang saya heran itu kan ada namanya itu. Ternyata saya cross di lapangan itu ada yang Nah itu bukan di Ngimbang saja, Pak. Banyak. Nah, iya. Di antara desa-desa itu yang namanya saat itu tidak ada yang tahu, tapi ternyata setelah saya dapat tadi petunjuk dan nyatanya di cross check nyatanya benar. Okay. Tapi itu bukan karena saya pinter, Pak. Bukan karena saya itu orang linuweh, bukan. Nah, karena saya dulu dari guru saya diberi amalan atau cara untuk supaya kita mendapatkan petunjuk, maka itu saya amalkan. Gitu. Nah, dalam arti mengamalkan, maka saya mengharap kehadiran sosok yang ada di situ. Kalau mau, tunjukkanlah namanya sekalian. Gitu loh. Dan itu butuh proses, nggak langsung sekali minta terus langsung. Lain dengan kejadian waktu itu ada kejadian seperti ini, Pak, bagaimana? Nah itu kan urusan kalau menurut saya urusan sepele. Tapi kalau mengungkap kebenaran danyang yang ada di desa itu, makanya berapa hari itu setelah saya itu membicarakan tentang danyang, berapa minggu kemudian baru ada petunjuk. Jadi yang saya sampaikan itu petunjuk, bukan komunikasi. Tadi sudah disinggung Pak Darno bahwa orang itu mustahil bisa komunikasi dengan leluhur. Tapi kalau Pak Darno kan bukan komunikasi tapi berharap untuk mendapatkan suatu petunjuk dari leluhur. Pertanyaan saya begini, Pak, ketika Pak Darno mendapatkan petunjuk, bagaimana caranya? Kok itu tahu bahwa itu petunjuk yang asli? Atau bukan dari petunjuk dari makhluk-makhluk lain, Pak Darno? Saya beri contoh saja ya, karena keasliannya juga agak rumit caranya. Di saat saya kegelapan untuk mencari sesuatu, maka yang saya nyalakan adalah lampu atau senter atau korek. Di saat saya tuh kepengin tahu panasnya terik matahari, apakah saya harus di dalam rumah saja? Berarti kan harus keluar. Betul. Nah, antara sinar dan panasnya matahari itulah yang saya anggap itulah kehadiran leluhur itu. Kedatangan leluhur itu. Nah, caranya bagaimana? Kita tidak harus membicarakan tentang panasnya matahari, tapi tidak pernah keluar rumah atau pas berhadapan langsung dengan sinar matahari. Jadi kalau saya membicarakan, oh matahari jam sekian tuh begini rasanya, karena saya ada di situ. Tapi kalau saya membicarakan jam sekian akan ada vitamin D katakan masuk dalam tubuh, maka setiap jam sekian harus keluar rumah. Lah yang ngomong gitu nggak pernah praktek terus bagaimana? Padahal makanya sampai bisa menjadi penanda atau tangeran tanggal itu sebenarnya setiap hari matahari itu berubah-ubah loh sinar panasnya. Jadi nggak setiap pagi jam 9 tuh yang keluar itu ultra violet atau ultra UV dari matahari. Kalau diukur sekian, nggak seperti itu loh, berbeda-beda. Ya tidak ubahnya dengan para leluhur. Makanya kita harus mensucikan, artinya mengkosongkan diri. Kita nggak perlu memikir yang ini, yang itu, fokus pada satu pikiran. Karena di situ ada alam. Dan alam itu sudah diyakini bahwa di situ kalau ini sawah, ini Tegal, ini pegunungan. Nah rata-rata orang yang mencapai mokso yang sangat tinggi adalah di tempat-tempat pegunungan. Maka kita hadirkan roh, karo sosok, karo makhluk. Itu bukan makhluk, bukan sosok. Cuman roh. Nah termasuk hijau daun itu juga roh loh. Termasuk pohon yang tumbuh tinggi, ada ranting aja, cabangnya itu juga roh loh.
Karena tanpa itu dia tidak akan bisa berkembang tinggi. Nggih. Tanpa ada hijau daun, tanpa ada zat hijau daun dari tumbuhan tidak akan membuahkan biji loh. Itulah caranya kita berpikir. Maka waras itu tujuannya ke situ. Kita tuh selalu mengindahkan, selalu menghargai tentang ciptaan Tuhan yang ada pada diri kita dan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi tidak ada dunia ini yang tidak mungkin kalau kita itu mau. Semuanya mungkin. Cuman perlu melalui beberapa metode. Gitu. Nah, di antaranya itu bukan kepastian tapi itu petunjuk. Itu. Sekarang kalau mau dari Ngimbang mau ke Tuban, di situ ada apa namanya plang, ke sini ke Tuban, ke sini ke Paciran. Yang berjalan ini penunjuknya apakah kita yang menjalani? Kan gitu. Nah, kalau kita tuh percaya dengan apa? Plang itu tadi, ini jaraknya sudah cuman berapa senti loh ukurannya. Lah apakah kalau ke Tuban itu harus mengikuti, wah itu jaraknya cuma 2 cm ya sudah 2 cm berhenti di situ, nyampe di Tuban enggak? Nah, berarti kan kita harus karena arahnya ke situ kita ikuti, kalau kita nggak tahu harus tanya supaya nyampe ke Tuban. Nah, jadi kita pulang akan bisa membicarakan tentang Tuban itu. Jadi petunjuk bukan berkomunikasi. Apakah kalau kita itu bingung terus tiba-tiba tanya pada plang itu, plang, Tuban itu kurang kilo. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ya itulah orang ego. Itulah jenenge wong lindur. Gitu. Maka tidak mungkin manusia itu bisa komunikasi dengan roh. Tapi kalau petunjuk dari roh, kemungkinan kalau kita mau merasakan dan kita mau berjalan ke sana, tidak ada di dunia ini yang tidak pasti. Semuanya pasti. Jadi ini untuk meluruskan Pak Bayan. Supaya apa? Nanti orang-orang yang melihat ini dikira saya orang sakti. Saya pernah baca sebuah artikel, Pak. Mungkin ini dari salah satu ulama. Dia mengatakan bahwa Tuhan dan alam itu tidak butuh sesaji. Bagaimana pendapat Pak Darno? Nah, yang mengatakan bahwa Tuhan butuh sesaji itu siapa? Nah, kan yang butuh sesaji kita sendiri. Kenapa setiap kita ada perkumpulan dan sesaji? Nah, terus cara menghargai orang yang dikumpulkan tuh bagaimana caranya? Terus untuk mengingatkan orang bahwa kita itu jangan lupa dengan budaya. Tanpa ada simbol sesaji, apakah kita terus tiba-tiba terus ngomeng, terus kamu lupa dengan leluhurmu, sehingga begini. Tapi kalau ada sesaji, ada tumpeng, ada kupat, ada lepet, kan bisa dijabarkan satu persatu. Dan orang yang datang, walaupun dia melakukan kesalahan, tidak tersinggung secara langsung. Kan gitu tujuan dari sesaji. Nah, untuk siapa? Untuk siapa, dari siapa dan untuk siapa itulah yang perlu dipikirkan. Dari kita karena diberikan orang dan orang itu merasakan nikmatnya sesaji itu, apalagi ada sisa yang dibawa. Terima kasihnya kepada alam apakah kepada orang yang membuat sesaji? Yang membuat sesaji, Pak. Nah, dengan kebanggaan orang yang mendoakan, wis muga-muga kabul kajate. Otomatis kan yang tadinya kita cuma didoakan orang satu karena kita mengundang orang 25 orang mendoakan kita supaya terkabul itu. Kalau diantaranya salah satu itu ada yang doa langsung diijabah, langsung didengarkan oleh alam. Kalau ada 2 atau 3 orang, apakah tidak mempercepat cara kita untuk meraih keinginan itu? Nah, itulah yang saya maksud waras. Tapi kalau sudah ngomong sesaji itu musyrik, sesaji itu karena itu memberi makan setan, saya itu malah kepengin kok tahu wujudnya setan dan makanannya apa mau saya kasih kok. Mana? Kasih tiap hari dibagi. Seandainya dikumpulkan di situ, ya hanya dimintai doa, terus disuruh duduk terlalu lama dan hanya mendengarkan oceh-ocehan tanpa ada sesaji buceng, tanpa ada makanan. Kira-kira orang yang mau? Nah, tapi dengan keanehan sesaji, sebenarnya bukan keanehan, tapi dengan bentuk yang lain. Itu nanti kalau di Jawa itu diwedhar surasane atau arti dari sesaji itu kan otomatis walaupun orang 25 itu enggak semuanya bisa menangkap, kan paling tidak ada 2 atau 3 orang itu yang bisa menangkap.
oh tujuannya itu ini supaya kita tuh nggak lupa. Jadi untuk supaya kita tuh selalu bersyukur dengan pemberiannya, sehingga dengan diberikan sedikit ya kita bersedekah, diberikan banyak juga bersedekah. Kan itu manfaatnya. Nggih, Pak Darno, Nggih. sembah nuwun nggih. Nggih, nggih. Rahayu, rahayu. Nggih, rahayu.